Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadira Alsyafa dari kelas 10-11 yang akan menemani kalian selama pembelajaran informatika bab 1 berpikir komputasional hari ini. Hari ini kita akan membahas 3 subbab dan 1 kesimpulan. Subbab pertama ada pengertian, yang kedua ada tahapan berpikir, yang ketiga ada proses berpikir, dan keempat ada kesimpulan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih berpikir komputasional itu? Aku jelasin ya. Berpikir komputasional itu adalah cara menyelesaikan masalah secara efisien, efektif, dan optimal sesuai dengan logika yang bekerja pada ilmu komputer. Dan berpikir komputasional digunakan untuk memecahkan masalah sederhana hingga masalah yang besar dan kompleks. Ternyata di berpikir komputasional itu ada tahapan berpikirnya loh. Yang pertama itu ada tahapan berpikir dekomposisi, yang artinya tahapan menemukan solusi dari suatu permasalahan yang kompleks dan besar menjadi masalah yang lebih kecil. Kedua, ada pengenalan pola, adalah tahapan generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Yang ketiga, ada tahapan berpikir abstraksi, adalah tahapan berpikir yang fokus hanya pada informasi dan elemen paling penting dari masalah. Keempat, atau terakhir, ada tahapan berpikir algoritma. Tahapan berpikir ini tahapan yang merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Tahapan berpikir ini bisa kalian temui di teks laporan percobaan. Nah, tahapan berpikir kalian sudah tahu kan ya? Jadi, sekarang kita akan membahas proses berpikir. Ada berapa sih proses berpikir itu? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama itu ada searching. Apa sih searching itu? Searching itu adalah proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi dalam mencari solusi atas suatu persoalan. Nah, ternyata searching ini ada berbagai jenisnya loh. Apa aja ya? Yang pertama ada pencarian statis. Pencarian statis ini adalah banyaknya rekaman yang diketahui dan dianggap tetap. Yang kedua adalah kebalikan dari pencarian statis, yaitu pencarian dinamis, adalah banyaknya rekaman yang diketahui bisa berubah-ubah. Ya, ada pencarian sekuensial. Pencarian ini digunakan saat data dalam keadaan tidak terurut. Nah, lalu ada pencarian biner. Pencarian biner ini digunakan saat data dalam keadaan terurut. Ada pencarian internal dan eksternal. Pencarian internal itu semua rekaman yang diketahui berada dalam perangkat komputer. Lalu, pencarian eksternal adalah semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer dan ada yang tersimpan dalam penyimpanan luar juga. Lalu, yang kedua dalam proses berpikir komputasional adalah sorting. Sorting ini atau pengurutan adalah proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Nah, di sorting ini ada juga loh jenisnya. Apa aja ya? Yang pertama itu ada selection sort, adalah bentuk kombinasi antara sorting dan searching, mengurutkan data berdasarkan keinginan. Di selection sort ini juga ada jenisnya loh. Yang pertama ada metode seleksi, dan kedua ada shading. Setelah selection sort, ada juga bubble sort, adalah proses pengurutan secara terus-menerus hingga tidak ada lagi perubahan. Lalu ada merge sort, adalah proses penggabungan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan terurut. Lalu yang terakhir ada quick sort, adalah proses dengan mengikuti langkah-langkah divide dan conquer. Lalu yang ketiga, dalam proses berpikir komputasional ada stack atau tumpukan. Tumpukan ini adalah mengumpulkan data yang diletakkan di atas data lainnya. Nah, ini kelihatan seperti sebuah tumpukan. Makanya itu, proses ini diberi nama stack atau tumpukan. Yang keempat, atau terakhir dalam proses berpikir
komputasional adalah QU atau bisa disebut dengan antrean. Ini adalah proses yang mengurutkan objek sehingga data yang dimasukkan pertama kali sudah dipastikan keluar terlebih dahulu. Nah, setelah kita membahas 3 subbab, yaitu pengertian, tahapan berpikir, dan proses berpikir, kita sudah mencapai tahap kesimpulan. Kesimpulan hari dalam pembelajaran hari ini adalah berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika dengan berbagai tahapan dan proses berpikir. Segitu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tutur dari aku. Semoga video ini bisa membantu dalam proses pembelajaran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.